Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 13210334, lokal HTNA BP21. Di sini saya ingin melengkapi UTS Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Mualim Lubis. Baik, tanpa memperpanjang lagi, langsung saja saya masuk yang mana yang pertama yaitu hakikat kebenaran. Secara umum, definisi mengenai kebenaran diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Cendewe menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kebenaran adalah apa yang membawa hasil. Suatu pertimbangan itu dikatakan benar jika telah mencapai hasil yang berguna. Sebaliknya, pertimbangan itu salah jika dengannya dihasilkan hal yang merugikan. Dengan kata lain, bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang telah diakui kebenarannya, dan tergantung kepada aspek manfaat tidaknya bagi kehidupan manusia. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, kebenaran merupakan sisi kemahatauan Tuhan dan tidak mampu dipahami oleh manusia. Namun demikian, manusia diberi peluang mengetahui dan menemukan wujud kebenaran sejauh potensi yang dimilikinya, serta dalam batas bimbingan Tuhan. Hasbi As-Siddiqi bahwa kebenaran merupakan perwujudan pemikiran tentang sesuatu permasalahan yang dikemukakan oleh sejumlah orang. Dan demikian, sesuatu dianggap benar atau disebut kebenaran apabila dihasilkan atau disepakati oleh sejumlah orang. Dan demikian, sesuatu dianggap benar atau disebut kebenaran apabila dihasilkan dan disepakati oleh sejumlah orang. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut dengan opini dan khayalan. Dalam kaitan ini, yang dimaksud dengan kebenaran adalah tataran pikiran manusia. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan sesuatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Dan demikian, sesuatu dianggap benar atau disebut kebenaran apabila dihasilkan atau disepakati oleh sejumlah orang. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut dengan opini dan khayalan. Selanjutnya, jenis-jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran absolut, yaitu kebenaran mutlak. Ciri kebenaran mutlak adalah yaitu kebenaran bersumber dari Tuhan, tidak berubah-ubah, dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun supaya menjadi benar. Yang kedua, kebenaran relatif, yang mana merupakan kebenaran yang tidak bersifat mutlak, suatu kebenaran yang tidak dicapai sejauh kemampuan manusia dengan segala potensi yang dimilikinya, sehingga sampai kepada wujud kebenaran. Yang ketiga, kebenaran spekulatif, yaitu kebenaran yang menjadi ciri khas filsafat, yang mana kebenaran ini bersifat kebetulan dengan landasan rasional dan logis. Yang keempat, kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis yaitu kebenaran yang diukur oleh adanya manfaat suatu pengetahuan bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Yang kelima, filosofis. Kebenaran filosofis adalah kebenaran hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat yang dimaksud hakikat atau de nature, meskipun subjektif tampak mendalam karena melalui penghayatan
eksistensial, bukan hanya pengalaman dan pemikiran intelektual semata. Yang keenam, kebenaran normatif. Kebenaran normatif yaitu kebenaran yang didasarkan pada sistem sosial yang sudah baku, misalnya kebenaran karena dituntut adat kebiasaan atau kesepakatan sosial yang telah lama berlaku dengan kehidupan kultural masyarakat bersangkutan. Selanjutnya yaitu ukuran kebenaran. Ukuran adalah kriteria yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan kebenaran berasal dari kata benar yang berarti sesuatu sebagaimana adanya seharusnya. Sedangkan kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu tingkat kebenaran. Yang pertama, tingkat kebenaran indirawi, yang mana adalah tingkatan kebenaran yang paling sederhana dan paling pertama dialami oleh manusia. Yang kedua, tingkat kebenaran ilmiah, yaitu pengalaman-pengalaman yang didasarkan atau didapatkan melalui indera dan diolah pula oleh rasa. Yang ketiga, tingkat kebenaran filosofis, yaitu kedua tingkatan di atas telah dilalui dengan tahap pendahuluan, rasio, dan pemikiran murni, ruangan yang mendalam, pengelolaan kebenaran itu semakin tinggi nilainya. Yang keempat, tingkat kebenaran religius, yaitu kebenaran mutlak yang bersumber dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dihayati oleh integritas kepribadian dengan iman dan kepercayaan. Selanjutnya, ukuran kebenaran. Yang pertama, korespondensi, yaitu teori ini berpendapat bahwa kebenaran itu adalah apabila ada hubungan kesesuaian antara subjek yang menyadari dengan objek yang disadari. Yang kedua, konsistensi. Teori konsistensi ini sering dinamakan the coherence theory of truth, di mana kebenaran adalah ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan yang lain, yang telah kita ketahui dan uji kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ialah suatu praktis dan bekerja. Kebenaran tidaklah ada melainkan terjadi. Kebenaran adalah proses pemeriksaan terhadap benar tidaknya sesuatu dalam praktek pelaksanaan. Sesuatu itu disebut benar hanya jika mampu memecahkan problema dan mempunyai kegunaan. Yang keempat, religius. Teori ini berpendirian bahwa kebenaran adalah kebenaran ilahi, yang mana kebenaran ini yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui wahyu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kekurangannya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.